Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis kita, majelis Bulughul Maram, kitab As-Siyam. Kita masuk sekarang pada pembahasan hadis yang kedua dari kitab As-Siyam. Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Ammar ibn Yasir, dan dari Ammar ibn Yasir, qala, beliau berkata, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Man sama, barang siapa yang berpuasa. Yang bicara ini Ammar ibn Yasir. Beliau mengatakan, man sama, barang siapa yang berpuasa. Al-yawm alladhi yushakku fihi, hari yang diragukan. Faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahul Bukhari ta'liqa. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah secara muallaq. Wa wasalahu al-khamsah, dan disambung sanadnya oleh Imam 5 Ashabus Sunan, yang 4 Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i, ditambah Imam Ahmad. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Ikhwani wa akhwati, azanillahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Ammar ibn Yasir, salah satu di antara sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat muhajirin yang awal-awal masuk dalam agama Islam. Kisah bagaimana beliau bersama semua keluarganya, Ammar, bapaknya Yasir, ibundanya Sumayyah, disiksa oleh orang-orang kafir tatkala masuk Islam pertama kali, awal-awal yakni masa Islam itu masyhur. Ini sampai ini dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat kondisi itu, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena janji kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau radhiyallahu an mengatakan, man sama al-yawm alladhi yushakku fih, barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan. Apa itu hari yang diragukan? Hari yang diragukan yang dimaksudkan adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Kenapa tanggal 30 Sya'ban itu disebut sebagai hari yang diragukan? Kenapa? Karena hari itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah akhir Sya'ban. Kemungkinan yang kedua awal Ramadan. Insyaallah penjabarannya akan kita bahas hadis setelah ini.
bahwa di tanggal 29 Ramadan, di tanggal 29 Sya'ban itu jadi dilakukan proses namanya tarail hilal, melihat, mencoba, berusaha melihat hilal awal bulan Ramadan. Jika maghrib tanggal 29 itu kelihatan hilal, maka berarti besoknya tanggal 1 Ramadan. Berarti besoknya tanggal 1 Ramadan. Apabila tidak terlihat hilal, entah karena mendung, entah karena cuaca, entah karena memang tidak ada yang lihat, entah karena apapun, kalau nggak terlihat, maka berarti menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi tanggal itu, keesokan hari itu dinamakan dengan Yaumus Syak, hari yang meragukan, ragu-ragu, ada titik keraguan. Apakah itu akhir Sya'ban ataukah itu awal Ramadan? Maka dinamakan dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan. Kata beliau radhiyallahu an, "Man shamal yawmal ladzi yushakku fih." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat melanggar syariat Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak laki-laki pertama beliau namanya Qasim. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai 7 anak. 6 dari rahim Ibunda Khadijah, 1 dari rahim Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anhuma. Yang dari rahim Khadijah radhiyallahu anha itu ada 6. Yani 2 laki-laki, 3 perempuan. Kalau diurutkan maka Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Karena anak laki-laki beliau namanya Qasim, maka beliau berkunyah Abul Qasim. Yani faqat asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih. Disebutkan Imam Bukhari rahimahullah taala secara muallaq. Hadis muallaq adalah hadis yang langsung sampai di akhir sanad, tidak menyebut sanadnya. Ini tidak menyebut sanadnya atau diputus sanadnya sampai akhir sanad. Hadis muallaq kalau terdapat dalam Sahih Bukhari itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisihatil jazm, dengan lafaz jazm, dengan lafaz pasti semacam qala, dzakara, tsabata dan yang semisalnya. Maka hadis itu berarti menurut Bukhari hadis itu sahih. Menurut Imam Bukhari hadis itu sahih. Tapi kenapa kok disebut sebagai hadis muallaq? Karena tidak memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam kitab sahih beliau secara musnad muttasil. Secara musnad dan bersambung sanadnya. Yang kedua, kalau disebutkan bisihatit tamrid, dengan bentuk lafaz tamrid, lafaz yang enggak pasti semacam qila, dzukira, hukiya atau semisalnya, maka berarti menunjukkan hadis tersebut tidak mesti sahih dalam riwayat Imam Bukhari. Bisa sahih, bisa tidak. Dan hadis ini disebutkan Imam Bukhari rahimahullah taala secara muallaq dalam kitab beliau, kitab sahih beliau secara jazm. Tapi hadis ini diriwayatkan secara muttasil, secara bersambung sanadnya, disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini oleh Al-Khamsah. Sebutan Khamsah 5 imam yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, yang dimaksudkan adalah Imam Ahmad tambah Ashabus Sunan. Imam Ahmad tambah Ashabus Sunan. Imam Ahmad dalam Musnad jadi tambahkan dengan ashab, yakni as-sunan, Sunanul Arba'ah, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini,
Ini faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Pertama, faedah dalam dunia sanad. Faedah dalam dunia ilmu riwayat. Bahwa hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu ada dua. Ada hadis musnad, ada hadis muallaq. Hadis musnad itu yang Imam Bukhari menyebutkan dari sanadnya dari beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya 4-5 orang. Hadis yang ini itu yang pasti sahih, bahkan menempati derajat yang tersahih. Yang kedua, muallaq. Muallaq itu yang beliau Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, langsung kepada akhir sanad yang diinginkan. Dan hadis itu yang Anda katakan tadi terbagi dua. Ada yang bisighatil jazm, ada yang bisighatil tamrid. Kalau bisighatil jazm itu berarti hadis itu sahih menurut Imam Bukhari, hanya tidak memenuhi persyaratan hadis muttasil. Kalau bisighatil tamrid berarti hadis itu tidak mesti sahih oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini meskipun ini ucapannya Ammar ibnu Yasir, tapi hadis ini adalah sebuah landasan hukum. Kenapa? Karena seorang sahabat kalau mengatakan barang siapa yang melakukan ini berarti sesuai dengan perbuatannya Rasulullah, berarti menyelisihi, bermaksiat kepada Rasulullah. Itu ucapan seorang sahabat tapi dihukumi marfu' kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dalam istilah ilmu usul dinamakan dengan mauqufun sanadan marfu'un hukma. Secara lafadz, secara sanad, itu adalah mauquf, ucapan seorang sahabat. Karena memang ucapan ini adalah ucapannya Ammar, ucapan seorang sahabat. Ammar ibnu Yasir, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang sahabat, apalagi sekelas Ammar ibnu Yasir, tidak mungkin beliau itu mengatakan perbuatan tertentu menyelisihi sunnahnya Rasulullah kecuali beliau mendengar itu dan langsung dari, atau beliau memahami itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itulah titik marfu'nya, dianggap sebagai sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini mauqufun sanadan marfu'un hukma. Taib. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita berpuasa pada tanggal 30 Ramadan, salah. Berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban itu terlarang. Itu terlarang. Kenapa? Dari beberapa sisi. Berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban itu terlarang, dan ini adalah mazhab jumhur dari beberapa sisi. Ini dari beberapa sisi. Yang pertama, larangan yang disebutkan oleh Ammar ibn Yasir. Beliau tegas-tegas mengatakan faqat asa Abul Qasim. Dia telah menyelisihi Abul Qasim. Yang kedua, larangan dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita pelajari pada pekan kemarin. Yang telah kita pelajari pada hari Sabtu kemarin. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la taqaddamu Ramadhana bi saumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian itu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali orang yang sudah biasa puasa, maka silakan untuk berpuasa. Yang ketiga, biasanya orang yang berpuasa pada tanggal itu dan tidak bertepatan dengan tanggal kebiasaan dia puasa. Jadi biasanya orang yang mendahului puasa Ramadan 1 hari sebelumnya, yaitu tepat pada tanggal 30 Sya'ban itu, dan dia itu tidak kebiasaan puasa pada hari itu, pada hari-hari itu, maka maunya
itu adalah untuk tindakan kehati-hatian. Padahal itu tidak tepat. Kenapa? Karena puasa itu ibadah. Dan ibadah itu butuh niat. Dan niat itu butuh kepastian. Karena yang namanya niat itu adalah azmul qalb. Kehendak kuat yang ada dalam hati. Untuk melakukan amal perbuatan. Jadi harus dipastikan ini itu puasa Ramadan. Atau ini itu puasa apa. Dipastikan. Jadi tidak bisa kemudian niat itu kalau ini Ramadan ya jadi Ramadan, kalau enggak Ramadan ya jadi enggak Ramadan. Karena dengan begitu maka tidak ada niat dalam hal yang semacam itu, tidak ada azmul qalb. Kan salah satu di antara fungsi niat tatkala kita mempelajari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Di situ dipelajari bahwa salah satu dari fungsi niat itu adalah tamyizul ibadat ba'diha bi ba'd. Membedakan satu ibadah antara membedakan sebuah ibadah antara satu dengan yang lainnya. Mana wajib, mana sunnah, mana sunnah ini, mana sunnah itu harus dipastikan dalam niatnya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kemarin, dalam hadis Abu Hurairah mengatakan kecuali orang yang sudah biasa puasa. Jadi misalkan hari Ahad tanggal 29 Ramadan. Tanggal 29 Sya'ban. Kemudian hari Senin qadarullah tidak kelihatan hilal. Berarti Senin itu tanggal 30 Sya'ban. Ramadan ditetapkan tanggal 1 Ramadan itu hari Selasa. Orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis, orang yang sudah biasa puasa Senin Kemis, maka tatkala dia puasa hari Senin, itu niatnya pasti. Dia tahu kalau hari itu tanggal 30 Sya'ban, lalu dia itu berpuasa pada hari itu dengan satu kepastian niat bahwasanya itu adalah puasa hari Senin. Itu ya nggak ada masalah karena pasti. Adapun kalau kemudian dia nggak pernah puasa Senin Kemis, kemudian dia itu ragu-ragu, terutama insya Allah akan kita pelajari nanti di negeri kita, kadang-kadang awal Ramadan itu simpang siur, bingung. Pemerintah menetapkan Selasa, misalkan sebagian organisasi menetapkan Senin, misalkan, apalagi simpang siur berita di televisi, wawancara ini, wawancara tokoh itu dan macam-macamnya menjadikan orang itu bingung. Maka akhirnya ya wis tak posoi. Jadi saya puasa aja kalau Ramadan ya jadi Ramadan, kalau enggak ya ben jadi poso sunnah begitu. Maka itu niat yang enggak benar karena tidak ada azmul qalb, tidak ada azmul qalbi, kemantapan yang ada dalam hati. Wallahu a'lam. Faedah berikutnya yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tidak bolehnya berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban itu sifatnya mutlak, sifatnya umum. Apa maknanya? Di sini Ammar ibn Yasir memahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat umum. Pada siapa yang puasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Tidak dibedakan antara malam 30 itu malam mendung ataukah malam yang cerah. Dalam artian, apakah pada waktu maghrib tidak terlihatnya hilal itu karena mendung, ataukah tidak terlihatnya hilal itu karena tidak mendung, itu tidak dibedakan. Menyelisihi mazhab Hanabilah yang mereka membedakan antara kalau itu bermendung dan kalau itu tidak bermendung. Insyaallah akan kita bahas setelahnya. Wallahu a'lam. Nah, para hadirin azanillahu wa yakum. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. An Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'aitumuhu fasallu, apabila kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah, mulailah berpuasa Ramadan.
Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in humma 'alaikum, dan apabila tertutupi hilal itu atas kalian, faqdurulah, maka sempurnakan hitungan bulan tersebut. Muttafaqun alaih. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Apabila tertutupi mendung, maka faqduru lahu 30, sempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Walil Bukhari, dan dalam lafaz Imam Bukhari, fa akmilul iddata 30, sempurnakan hitungan menjadi 30. Walahu fi hadis Abu Hurairah, dan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan fa akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 bulan. 30 hari. Faridhan Allah wa yakum. Fa akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dengan sedikit redaksi yang berbeda-beda dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar, salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Kita katakan kemarin, jadi ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW di atas 1000, yang riwayat hadisnya tercatat di atas 1000. Ini sab'um minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairi mudhari. Ada 7 sahabat yang mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW di atas 1000. Ini mereka itu adalah Abu Hurairah, yani Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Kada Ibnu Umar. Abu Hurairah, Sa'ad bin Malik ibnu Sinan al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri. Jabir bin Abdullah. Anas bin Malik. Siddiqah, yani Aisyah binti Abi Bakar, yani Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ibnu Umar dalam hadis ini menukil atau meriwayatkan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, idza ra'aitumuh, apabila kalian itu melihat hilal. Hu kembali kepada hilal. Rujuknya di mana lafaz hilal? Itu muqaddar ma'lum. Sesuatu yang sudah ditakdirkan dan difahami dari siyak. Dan itu ada dalam bahasa Arab. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Dari mana kita pahami Al-Quran? Dari siyakul kalam, konteks pembicaraan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan hadis ini, idza ra'aitumuhu, siyaknya, konteks pembicaraannya pada masalah hilal, maka di sini kembalinya adalah kepada hilal. Apabila kalian itu melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Apabila melihat hilal lagi, hilal Syawal, maka berbukalah. Apabila ketutup, tidak kelihatan, maka berarti keesokan harinya tanggal 30. Gambaran hadis ini para sahabat sekalian. Bulan ini kita sekarang di bulan Sya'ban. Nanti di tanggal 29. Jadi nanti di tanggal 29 Sya'ban. Anggaplah ini tadi hari Jumat. Anggap hari Jumat itu tanggal 29. Maka menjelang maghrib sekitar jam 5 atau jam berapa gitu jelang maghrib,
Maka orang-orang berusaha untuk melihat hilal, berusaha. Ya, di mana kira-kira hilal? Ya di tempat yang di situ kelihatan ufuk. Di laut, di puncak gunung, di padang pasir, atau di padang rumput, atau di gedung yang tinggi, atau apalah gitu ya. Sehingga memungkinkan untuk melihat hilal. Nah, dalam kondisi seseorang itu ya tara'ul hilal, mereka itu berusaha melihat hilal. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hilal kelihatan. Kelihatan hilal kecil gitu kelihatan. Apabila hilal itu kelihatan, berarti itu tanda kalau besok tanggal 1 Ramadan mulai berpuasa. Cara ini pun sama persis dengan mengakhiri Ramadan di tanggal 29 Ramadan. Di tanggal 29 Ramadan. Lihat hilal juga, mencoba untuk melihat hilal. Apabila kelihatan, berarti besok tanggal 1 Syawal, yaitu hari raya, tidak lagi berpuasa. Taib. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hilal tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu berbagai macam kemungkinan. Karena dalam hadis ini lafadznya fa in humma 'alaikum fa in ughmiya 'alaikum fa in hala bainakum fa in kana bainakum wa bainahu sahabun aw qatarun aw ghaib, gitu lafadznya. Macam-macam. Jadi intinya itu pokoknya hilal enggak kelihatan. Hilal enggak kelihatan itu kalau kita gabungkan semua sebab ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hilal di bawah ufuk. Berarti enggak kelihatan. Kemungkinan yang kedua, hilal ada di atas ufuk, tapi derajatnya sangat rendah, sehingga nggak mungkin terlihat. Nggak mungkin terlihat oleh mata telanjang, nggak mungkin terlihat oleh teropong. Jadi teropong besar, sehingga nggak kelihatan. Atau bisa jadi hilal di atas ufuk, tapi memang nggak ada satupun yang melihat. Atau hilal di atas ufuk, terus ketutup mendung, ketutup awan, ketutup apa itu yang menghalangi pandangan. Yang penting di maghrib tanggal 29 Sya'ban, maghrib malamnya itu hilal tidak kelihatan. Apabila hilal tidak kelihatan, maka berarti perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan hitungan bulan tersebut. Berarti besok itu tanggal 30 bulan itu. Kalau itu adalah Sya'ban, ya berarti tanggal 30 Sya'ban. Kalau Ramadan berarti tanggal 30 Ramadan. Jadi itu makna dari hadis ini. Jadi makna dari hadis ini. Perhatikan azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah penting. Yang pertama, masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan serta bulan-bulan ibadah lainnya itu dikaitkan oleh Rasulullah SAW itu dengan ru'yatul hilal, kelihatan atau tidaknya hilal. Dikaitkan oleh beliau SAW itu dengan kelihatan atau tidaknya hilal. Apabila kelihatan berarti besok tanggal 1. Apabila tidak kelihatan berarti besok menyempurnakan hitungan bulan tersebut. Sya'ban 30, Ramadan 30. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ru'yah di sini melihat langsung. Melihat langsung. Baik melihatnya itu dengan mata telanjang atau melihatnya itu dengan alat pembesar. Macam teropong atau apalah gitu ya. Yang bisa digunakan untuk membesarkan kondisi, mempercerah kondisi sehingga asalnya matanya agak kabur sekarang jadi cerah, asalnya kondisi agak redup sekarang kelihatan terang gitu. Atau mungkin malah di sebagian alat teleskop itu bisa untuk ngerekam. Jadi kalau dia itu benar-benar melihat dan yang semisalnya. Itu yang kedua. Jadi melihat, ru'yah, melihat. Dan melihat ini bisa dengan mata telanjang tanpa alat ataupun dengan alat. Ini ataupun dengan alat. Yang ketiga, hadis ini memberikan kepada kita bahwa kalau tadi tidak kelihatan hilal, berarti besok menyempurnakan ikmal, menyempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi 30. Dan faedah terakhir, hadis ini memberikan kepada kita masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan itu tidak bisa digunakan patokan hisab. Tidak boleh menggunakan patokan hisab. Kenapa? Dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Yang pertama, nas dari hadis ini. Nas dari hadis ini. Dari mana titik nasnya? Lafat fa in ghumma alaikum. Apabila tertutupi. Tertutupi apa ini? Dalam riwayat yang lain lafadznya itu fa in hala bainakum wa bainahu sahab. Apabila terbatasi, terhalangi antara kalian dengan hilal itu ada sahab, ada mendung, ada sahab, ada mendung. Maka begini dan begitu. Maka begini dan begitu. Nah, dalam konteks ilmu hisab, adanya mendung itu nggak punya pengaruh. Dalam konteks ilmu hisab sepakat pakai patokan hilal itu sudah di atas ufuk. Hanya mereka berselisih di atas ufuk ini berapa derajat. Memunculkan perselisihan dalam dunia ilmu hisab. Apakah yang dijadikan patokan itu adalah hisab hakiki wujudul hilal ataukah hisab hakiki imkan ru'yah? Hisab hakiki wujudul hilal, pokoknya hilal sudah wujud di atas ufuk meskipun 0, berapa derajat. Ataukah yang dijadikan patokan itu hilal itu harus berada di atas derajat, di atas ufuk berapa derajat yang memungkinkan untuk terlihat seandainya tidak ada mendung. Dalam mazhab imkan ru'yah, mereka kemudian terselisih panjang. Apakah itu 2 derajat, 2,5, 3 derajat, 3,5 dan berbagai macam yakni konsep yang ada dalam dunia ilmu hisab. Lah, yang penting semuanya itu tidak memperhitungkan mendung. Jadi anggaplah hilal itu di atas ufuk 3 derajat. Dan kalau hilal itu di atas ufuk 3 derajat, maka secara hisab hampir disepakati kalau itu besok tanggal 1. Tapi kalau ternyata mendung pekat satu Indonesia tidak kelihatan, berarti dalam ilmu hisab besok tanggal 1 Ramadan. Sedangkan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan fa in humma alaikum, jika hilal ketutup mendung,
berarti besok itu tanggal 30. Konsekuensinya berbeda. Kalau kita lihat hadis ini, maka berarti kalau hilal di atas ufuk 3 derajat ketutup mendung se-Indonesia, berarti dan tidak ada yang melihat hilal se-Indonesia besok tanggal 30 Sya'ban. Sedangkan dalam konsep ilmu hisab maka besok tanggal 1 Ramadan. Konsekuensi yang jauh berbeda antara ini dan itu. Wallahu alam. Sudah adzan Isya. Insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan pertemuan besok, Sabtu besok insyaallah subhanahu wa ta'ala, masih pada pembahasan titik mengenai masalah antara hisab dengan ru'yah. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita belajari semoga ada barokah dan ada manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.